Untuk semakin memantapkan kemampuan kita dalam belajar FVP dan KPK, kita hari ini belajar FVP dan KPK dari 3 bilangan. Sebelumnya kan kita hanya belajar FVP dan KPK dari 2 bilangan saja ya. Sekarang dari 3 bilangan. Oke, kita mulai contoh soal yang pertama. Tentukan FVP dan KPK dari 8, 12, dan 16. Ya, seperti biasa gunakan cara tabel atau penyisiran ya. Ini nama lainnya adalah cara penyisiran. Menyisiri ya, menyisiri bilangan-bilangan dari soal ini dengan menggunakan bilangan prima ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dimulai dari angka 2 ya. Bilangan prima beda dengan bilangan ganjil. Sekali lagi Pak Malik tekankan, bilangan prima berbeda dengan bilangan ganjil ya. Jadi tidak ada angka 9 di sini karena 9 tidak hanya 9 saja yang bisa membaginya ya. 9 bisa dibagi 3 ya. Nah, 7 ini nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 2, dia hanya bisa dibagi 7 gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan bilangan prima. Oke, kita mulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu 2 ya. Misalkan 2 ini tidak ada yang bisa dibagi ya, ketiganya tidak ada yang bisa dibagi, maka naikkan ke angka 3 ya. Minimal ya, bilangan prima yang kita pilih itu yang dari pertama ini bisa membagi 2 bilangan, entah ini atau ini atau ini atau ini sama ini. Lebih bagus kalau bisa membagi ketiganya, berarti ada FVB-nya ya. Ada soal dari KPK itu yang nggak ada FVB-nya ya. KPK-nya itu selalu ada ya. Angka itu pasti ada KPK-nya, tapi ada yang soal KPK tapi tidak ada FVP-nya ya, karena tidak ada bilangan yang bisa membagi ketiga soal itu ya, ketiga bilangan dari soal itu. Oke, langsung kita mulai ya saja ya. 8 dibagi 2 dulu berapa ya? 4 ya. Sekarang 12 dibagi 2, berapakah 12 dibagi 2? Ya, pintar sekali. 36 ya. Sekarang 16 dibagi 2 berapa? Ya, sip sekali. 8 ya. Kita coba lagi dibagi 2 ya. Kalau tidak ada yang bisa dibagi ketiganya, nggak ada yang bisa dibagi 2 ya, naikkan ke angka 3. Ini masih bisa ya. 4 dibagi 2 ya 2. 6 dibagi 2 iya 3. 8 dibagi 2 iya 4 ya. Nah, ini masih belum selesai ya. Kita masih coba dulu dengan angka 2 ya. Minimal bisa membagi 2 angka. Kalau tidak ada yang bisa dibagi, berarti sudah selesai ya. Itulah, kita tinggal dihitung KPK-nya. Oke. 2 dibagi 2 misalnya 1. 3 dibagi 2, kalau tidak bisa ya, kalau tidak bisa dibagi 2 ya, kalau tidak bisa dibagi 2 maka tetap ditulis saja bilangannya. Iya, tetap ditulis ya, tetap ditulis. 4 dibagi 2 bisa ya, bisa habis dibagi 2 yaitu 2. Nah, ini sudah. Nah, kalau kita teruskan lagi di angka 2, ini hanya 1 angka yang bisa dibagi 2 ya, cuman 2 ini. Kita naikkan lagi di angka 3, hanya 1 angka yang bisa dibagi 3 yaitu 3 ya. Berarti ini sudah selesai. KPK-nya itu ini anak-anak ya. KPK-nya itu ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2. Oke, sehingga hitungan KPK-nya itu ini ya. Atas ke bawah kemudian ke kanan, kita kalikan semuanya ini ya, kita kalikan angka ini semuanya. Oke, 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 1
dikalikan 3 ya, dikalikan 2. 2 dikalikan 2 berapa? Ya 4. 4 dikalikan 2 itu 8 ya. 8 dikalikan 3 berapa? Ya 24. 24 kalau dikalikan 2 ya. Atau 24 tambah 24 gitu kan ya. 4 dikalikan 2 8. 2 kali 2 adalah 48. Atau ya 2 kali 2 ini 4. 4 dikalikan 2 itu 8. 8 dikalikan 1 ini tetap 8 ya. Nah, terus 3 dikalikan 6 ini 3 dikalikan 6, 3 dikalikan 2 ini adalah 6 ya. Ini kan 6 hasilnya. Nah, 8 dikalikan 6 itu 48. Nah, FBB itu ada yang sama hitungannya ya, tapi ada yang berbeda ya, ada perbedaannya ya. Hitungan FBB itu mentok harus bisa membagi 3 bilangannya ya. Nah, terus bilangan selanjutnya hasil dari dibagi tadi apakah masih bisa dibagi ketiganya. Kalau sudah habis tidak ada yang bisa dibagi ketiganya, berhenti ya. Jadi kalau mencari FBB wajib bisa membagi ketiganya ya. Oke, kita ulangi lagi ya, kayak ini memang hitungan FBB nya ya. Nah, ini tadi ya, kita tulis saja ini tadi adalah KPK-nya. Ini bisa kalian uji apakah hitungannya itu sudah benar, dicoba. 48 dibagi 8 bisa habis dibagi tidak? 48 dibagi 8 berapa tadi? Ya 6 ya. Ini tadi hitungannya tadi ya. 48 dibagi 12 berapa? Ya 4 ya. 12 dikali 4 adalah 48. 48 dibagi 16 bisa tidak? Ya 3 ya. Coba kalian kalikan, 16 dikalikan 3 adalah 48. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, 8 dibagi 2 ya 4. 12 dibagi 2 ya 6. Nah ini sama ini tadi ya, kita ulis ulang ya. Terus selanjutnya bilangan prima selanjutnya, apakah masih bisa membagi ketiga bilangan ini ya. Kalau tidak bisa membagi ketiga ini, berhenti. Oke, berhenti, berarti FBB nya cuman 2 ini. Nah, kita coba dulu pakai angka bilangan prima yang pertama yaitu 2. 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4 ya. Kita coba lagi 2 ya, bilangan prima yang terkecil ya. Kita cari ya, 2 dibagi 2 ya 1, 3 dibagi 2 tidak bisa seperti ini tadi. Kalau KPK 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 3 ya, karena kita mencari FBB itu wajib bisa membagi ketiganya ya, ketiga bilangan yang kita cari, kita sisiri ini, kita lakukan penyisiran ini ya. Jadi habis sampai di sini ya. Maka FBB nya itu adalah ini. FBB itu yang mendatar sini ya, kolom dari bilangan prima ini. 2 dikalikan 2, FBB nya cuman 2 dikalikan 2 yaitu sama dengan 4. Nah, kalian coba hitungan kalian ini, apakah 8 dibagi 4 itu bisa? Bisa ya, 8 dibagi 4 adalah 2 ya. 12 dibagi 4 itu berapa? Bisa tidak? Bisa ya, 3 ya. 16 dibagi 4 4. Nah, kalau bilangan 4 ini bisa membagi 8, bisa membagi 12, bisa bagi 16, berarti jawaban kita sudah benar. Sekarang soal selanjutnya dengan cara yang sama ya. 10, 15, 20. Nah, kita cari KPK-nya dulu saja ya. Boleh diacak-acak, boleh KPK-nya dulu atau kita cari FBB-nya dulu ya. Karena ini tadi Pak Malik putar ya, kita cari KPK-nya dulu baru FBB. Nah, sekarang kita cari FBB-nya dulu saja ya. Kita cari FBB-nya dulu. FBB-nya dulu.
Oke, kita tulis dulu biar mempermudah kita bilangan primanya ya. Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Karena masih bisa diteruskan ini ya. Pokoknya bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri ya. Dimulai dari angka 2. Oke. Kita coba FPB itu wajib bisa membagi ketiganya. Kita mulai dari angka 2 dulu. 10 dibagi 2 bisa tidak? Bisa ya? 5. 15 dibagi 2 bisa tidak? Sisa ya? 15 bagi 2 nggak bisa habis ya? Nggak bisa habis karena bilangan ganjil. Bilangan ganjil kalau dibagi 2 nggak bisa. Kalau tidak bisa berarti kita naikkan. Karena FPB itu wajib bisa membagi ketiganya dari bilangan yang atau angka yang ada di soal ya. Wajib. Kalau misalkan angkanya ada 2, FPB-nya itu wajib bisa membagi 2 bilangan. Karena ini 3, maka kita cari bilangan prima ini yang bisa membagi ketiganya ini. Oke, kita naikkan dulu, tadi 2 sudah nggak bisa, kita coba di angka 3. 10 dibagi 3 bisa tidak? Nah, langsung tidak bisa berarti kita hapus. Kita naikkan di angka 5. Oke. Selanjutnya kan angka 5 ya. Bilangan prima selanjutnya yaitu 5. Sekarang kita coba lagi. 10 dibagi 5 bisa tidak? Bisa ya. 10 dibagi 5 adalah 2. 15 dibagi 5 bisa? Bisakah? Ya, bisa. 15 dibagi 5 adalah 3. 20 dibagi 5 bisa tidak? Saya yaitu berapa? 4. Nah, jadi FPB-nya itu cukup ini saja ya, yang lurusnya ini. Nah, ini FPB-nya. Cuman ada 1 ya. Jadi FPB-nya 5 ya. 5 bisa membagi ketiganya ini. Nah, kita lanjutkan mencari KPK-nya. Dari sini, dari hitungan ini kita lanjutkan saja kalau mencari KPK ya. Nah, jadi lebih enak kalau kita cari FPB-nya dulu ya. Bilangan prima, Pak Malik singkat bilangan P gitu aja ya. Bilangan P atau bilangan prima dari yang bisa membagi 10, 15, 20. Nah, FPB-nya itu kita tulis saja di sini ya. 5. Kita tulis ulang ya. 10 dibagi 5 tadi 2, 3. 15 dibagi 5 ya sama seperti ini ya. 3 terus 4. Nah, kita lihat dulu, kita cari lagi bilangan prima. Nah, jadi kita coba dari pertama lagi ya. Ini kan ada 2, ada 3, ada 4. Ya, sepertinya ada yang bisa diperkecil lagi angkanya, yaitu 2 sama 4 ini. Ya. Nah, kita pakai dulu angka 2 ini. 2 dibagi 2 berapa? Nah, kalau KPK itu wajib minimal hanya 2 angka saja dari 3 bilangan. Nah, 3 bilangan ini ya. Itu bisa dicari KPK-nya lagi ya. Kalau sudah tidak ada bilangan yang bisa membagi ke minimal 2, ya sudah selesai, berhenti. 2 dibagi 2, ya 1. 3 dibagi 2, 3 dibagi 2 berapa? Nggak bisa ya, nggak bisa, berarti tetap ditulis 3. 4 dibagi 2, berapa? Ya bisa ya, 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga KPK-nya adalah ini. 5 ya, dikalikan 2 dikalikan 1 dikalikan 3 dikalikan 2. KPK-nya adalah 5 dikalikan 2 dikalikan 1 dikalikan 3 dikalikan 2. 5 dikalikan 2, 10. 10 dikalikan 1, tetap 10 ya.
5 dikalikan 2 10, 10 dikalikan 1 tetap 10. Nah, 3 dikalikan 2 ya 6. 10 dikalikan 6 ya, nolnya tinggal kita tambahkan saja, 6-nya ditulis, nah, ya, nolnya ditambahkan sini ya. 60 ya. Oke. Atau Pak Malik contohkan lagi cara menghitung yang lain ya. Nah, karena matematika itu banyak cara ya. Dengan satu cara seperti ini itu kita bisa menghitung cara yang lain lagi ya. Cara yang lain lagi. 10 soalnya 10, 15 sama 20. Ini tadi Pak Malik tulis ini adalah KPK-nya ya. Cara yang lain lagi, cara perhitungannya ya, kita tetap cara yang sama tapi menghitungnya berbeda ya. Oke, kita pakai dulu karena kita memakai KPK ya. KPK itu minimal kalau soalnya ini ada 3 bilangan, maka minimal bisa membagi 2 bilangan saja ya. Kalau tidak bisa membagi ketiganya berarti tinggal dikalikan, itu KPK-nya ya. Oke, kita mulai dulu dari dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Minimal bisa membagi 2 angka saja. Oke. 10 dibagi 2 bisakah? Ya, bisa, yaitu 5 ya. Kemudian 15 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita tetap tulis ya. Karena ini mencari KPK ya. Mencari KPK. Kalau misalkan di sini 20 nggak bisa dibagi 2, maka ya sudah nggak ada lagi ya, KPK-nya adalah tinggal dikalikan ini 10 kali 15 kali 20 ya. Karena 20 masih bisa dibagi 2 ya, minimal ada 2, minimal ya, Pak Malik ulangi lagi, minimal ada 2 bilangan yang bisa dibagi ya. Oke, 20 dibagi 2 ya 10 ya. Masih bisakah lagi? Nah, kita coba angka 2. 5 dibagi 2 nggak bisa, 15 dibagi 2 nggak bisa. Ini sudah 2 bilangan yang nggak bisa dibagi 2. Nah, padahal harus minimal ada 2. Wah, kita coba 3 sekarang. 5 dibagi 3 tidak bisa. Tidak bisa. 15 dibagi 3 atau kita tulis 5. 15 dibagi 3 itu bisa, itu 5. Tapi 10 dibagi 3 nggak bisa. Nah, padahal minimal harus ada 2 bilangan yang bisa dibagi 3 ini ya. Berarti jangan pakai 3. Kita naikkan lagi sekarang dengan angka 5 ya. Habis 2, 3 terus 5. Kita coba di angka 5. Oke, 5 dibagi 5 bisa ya, itu 1. 15 dibagi 5 bisa ya, bisa dong. 15 dibagi 5 adalah 3. 10 dibagi 5 ya 2. Nah, sudah ya, ini sudah kecil ya bilangan ini, 1 3 2 1 2 3 itu bilangan yang paling kecil berurutan ya. Oke, berarti KPK-nya itu ini. L ya, 2 dikalikan 5 dikalikan 1 dikalikan 3 dikalikan 2, hampir mirip dengan ini ya. Hampir mirip dengan ini ya. Tapi ininya kebalik ya. 2 dikalikan 5 itu 10. 10 dikalikan 1 tetap 10. Terus 3 dikalikan 2 ini adalah 6 ya. Ini 10. Nah, 10 dikalikan 6 adalah 60. Sama dengan hitungan kita yang ini ya. Oke, bisa ya? Kalau sudah paham dengan video ini, kerjakan latihan soalnya ya.